Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, saya Vira Herunisa. Di sini saya ingin sharing-sharing sama teman-teman semuanya tentang arti dari sedekah. Sebenarnya sedekah itu apa sih? Seperti yang kita ketahui, sedekah adalah pemberian sebagian harta kepada orang yang lebih membutuhkan atau orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin secara sukarela dan ikhlas tanpa disertai imbalan. Sedekah juga memiliki makna yang lebih luas dari zakat dan infak. Karena sedekah tidak hanya menyumbangkan atau mengeluarkan sebagian hartanya, tetapi sedekah juga mencakup segala amal atau perbuatan baik. Hukum sedekah. Al-Quran dan hadis menganjurkan untuk melakukan sedekah, akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban melakukan zakat dan sholat. Karena sedekah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat, sedekah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti ibadah sholat. Dan tidak ada dosa yang dijelaskan seandainya seseorang tidak melakukan sedekah, sebagaimana ibadah melakukan zakat dan sholat. Macam-macam sedekah. Sedekah dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan kepada siapa saja. Maka dari itu, sedekah juga bisa dilakukan dengan apa saja, baik dengan harta atau materi, maupun bukan harta atau non-materi. Macam-macam dari sedekah, yaitu yang pertama, sedekah materi. Orang yang mempunyai harta lebih daripada mereka yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, maka sedekah harta adalah yang paling dianjurkan untuk dilakukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Ayat di atas menunjukkan bahwa keharusan untuk menafkahkan harta benda di jalan Allah termasuk dalam hal menyedekahkan sebagian harta yang halal dan yang baik kepada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya yang kedua yaitu sedekah potensial. Sedekah tidak hanya berbentuk materi saja, akan tetapi banyak hal yang dilakukan untuk mempraktikkan amalan sedekah. Yang pertama yaitu ada potensi tenaga. Contohnya seperti membantu orang lain, gotong royong membangun masjid, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu potensi pikiran. Contohnya seperti seseorang yang berada dalam kesulitan, maka dapat bersedekah dengan sumbangan saran dan nasihat yang baik. Sedekah yang bukan berupa harta duniawi, melainkan bisa dilihat dengan hati, yaitu sedekah yang berupa kebaikan, memberikan pertolongan, bahkan memberikan senyuman dapat dikategorikan sebagai sedekah. Adapun manfaat dan hikmah dari sedekah, yang pertama dapat menenangkan jiwa, yaitu dijauhkan dari rasa gelisah, resah, bingung, bimbang atas segala semua urusan dunia. Yang kedua, ada perasaan bahagia karena telah menolong orang lain. Yang ketiga, akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dimudahkan segala urusan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta dan tidaklah seseorang yang memaafkan kezaliman orang lain kecuali Allah akan menambahkan baginya kemuliaan dan ia tidak akan dirugikan. Hadis riwayat Ahmad. Hari ini saya berkunjung di kediaman keluarga Pak Iskandar. Dengan keadaan yang seperti ini, mereka hidup di sebuah rumah yang tidak layak ditempati dan rumah tersebut milik orang lain. Pak Iskandar bekerja di salah satu PT perkebunan nanas. Beliau menghidupi istri dan 2 anak mereka. Penghasilan beliau pun hanya cukup untuk makan sehari-hari dan biaya sekolah. Dan ini alasan saya ingin berbagi sedikit rezeki untuk keluarga ini. Semoga dari sedikit rezeki ini bisa bermanfaat. Dan semoga Allah mengangkat derajat untuk keluarga Pak Iskandar. Amin.
Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.